Ya, halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ricky, dan di video kali ini kita akan belajar seputar Visual Studio. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan Visual Studio 2010, dan di sini saya menggunakan varian Visual Studio 2010 Ultimate. Nah, sedikit penjelasan tentang Visual Studio. Di sini saya ambil dari artikel yang ada di Wikipedia. Visual Basic, ya, merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan integrated development environment visual yang membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman. Nah, jika kita lihat lagi ke situsnya di wikipedia.org, di sini dilansir bahwasanya sejarahnya itu pendiri Bill Gates, pendiri Microsoft, memulai bisnis perangkat lunak dengan mengembangkan Enterprise bahasa basic untuk Altair 8800 untuk kemudian ia ubah agar dapat berjalan di atas IBM PC dengan sistem operasi DOS. Perkembangan berikutnya ialah diluncurkannya Basic CA, Basic Advance untuk DOS. Setelah Basic CA, Microsoft meluncurkan Microsoft Code Basic dan Microsoft Basic, dikenal juga dengan Basic Compiler. Nah, teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi di sini. Visual Basic adalah pengembangan dari bahasa komputer basic, beginner all purpose, symbolic instructions code. Susah banget sih bacanya, benar kali itu ya. Bahasa basic diciptakan oleh Profesor John Kemley. Itulah itu. Yang penting ini orangnya, John Kemley dan Thomas Acorn. Siapa sih ini? Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Thomas Acorn Curtis dari perguruan tinggi Dartmouth pada pertengahan tahun 1060. Nah, untuk Visual Studio ini sendiri juga udah mengalami perkembangan ya teman-teman. Mulai dari versi pertama dirilis pada tanggal 20 Mei 1991, Microsoft merilis versi Basic versi 1 untuk Windows di Word 1991. Nah, di sini untuk kesempatan kali ini kita menggunakan versi Microsoft yang 2010, walaupun ketika saya cari sudah rilis versi 2019-nya Visual Studio. Kalau tidak salah 2019 sudah rilis ya. Nah, teman-teman bisa kunjungi situs resminya di visualstudio.microsoft.com. Di sini bakalan dijelaskan dan bakalan disediakan menu untuk download. Wait, koneksi agak lelet sedikit. Di sini ada fitur-fitur produk-produk mereka. Ada Visual Studio, ada Visual Studio Code, Visual Studio for Max. Dan untuk Visual Studio mereka memberikan versi Community 2019, Professional 2019, dan Enterprise 2019. Oke, jadi nggak usah banyak-banyak basa-basi, kita lanjut aja menggunakan program kita di Visual Studio 2010. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum ada dan belum menginstal aplikasinya, bisa download dari link yang ada di deskripsi. Nah, jika sudah menginstal ataupun mengalami kendala dalam penginstalan, teman-teman juga bisa lihat cara dan tutorial penginstalan di link yang ada di deskripsi. Oke, langsung aja. Ini adalah tampilan awal ataupun start page dari aplikasi Microsoft Visual Studio kita ketika kita buka. Di sini ada Connect to Team Foundation Server, ada New Project, dan ada Open Project. Mungkin kita akan menjelaskan sedikit saja. New Project yang pasti untuk membuat project baru, dan Open Project untuk membuka project yang pernah kita buka. Nah, di sini ada Recent Project itu deh. Yang penting itu adalah project-project terdahulu yang pernah kita buat di aplikasi kita. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan buat project simple aja, sekedar pengenalan juga tentang Visual Studio, karena mengingat Visual Studio juga masih digunakan di beberapa kampus sebagai media untuk belajar. Nah, untuk lokasinya bisa teman-teman browse terlebih dahulu. Teman-teman bisa arahkan ke bagian D, bisa teman-teman buat folder baru dengan cara new folder, kemudian kita isikan dengan nama VB aja deh. Tunggu sampai berhasil. Oke, kemudian kita select folder. Nah, pada kesempatan kali ini kita buat sebuah program ataupun project yang hanya akan menampilkan sebuah pesan Hello World. Seperti biasa, pemrograman itu kita mulai dari hal yang sederhana. Kita akan buat di sini name-nya Hello World. Oke. Kita tunggu prosesnya untuk pembuatannya berhasil.
Ini cukup lama di laptopku ya. Mungkin laptop teman-teman yang memiliki spesifikasi cukup baik bisa lebih cepat daripada ini. Oke, kita akan tunggu sampai selesai. Oke, saya masih siap menunggu. Saya masih menunggu, dan di sini kita bisa lihat akan terbuka sebuah from pertama itu, from bawaan itu yang namanya itu from1.fb, extensionnya VB. Dan di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada Solution Explorer. Solution Explorer merupakan kumpulan from yang ada dari project kita dan nama dari project kita. Nah, di sini kita akan fokus ke bagian bawahnya, itu ada namanya Properties. Untuk Properties sendiri ini teman-teman bisa lihat di bagian Properties, ketika kita klik di from1, di bagian Properties ada atribut name, ada atribut untuk auto size, dan ada atribut, banyak atribut di sini yang bisa kita gunakan. Dan ada atribut icon, iconnya bisa kita ganti. Dan untuk sekarang kita akan coba mengganti tulisan from1 ini menjadi hello world. Teman-teman pastikan di properties itu terbukanya from1. Silahkan ubah dengan titel aplikasi yang kita inginkan. Kita buat di sini aplikasi si pertamaku. Aplikasi pertamaku. Oke, di sini nama titelnya akan berubah menjadi aplikasi pertamaku. Kemudian kita bisa desain lagi. Kita klik lagi from one. Kemudian kita bisa kasih ikonnya, bisa kita ubah. Atau kita bisa, mana sih ya? Ini maksimum, tombol untuk maximize-nya kita false. Kemudian minimize-nya juga kita false, dan akhirnya dia hanya ada satu tombol. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kiri. Di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada nama, yaitu toolbox. Apa sih di bagian toolbox ini? Di toolbox teman-teman bisa lihat ada pointer, ada button, ada checkbox, ada checklist box, ada combo box, data time picker, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini merupakan objek. Saya bisa, mungkin kita lebih mudah memanggilnya objek. Teman-teman bisa buat objek itu dengan lebih mudah. Secara simple aja, teman-teman bisa klik 2 kali. Sebagai contoh, kita akan buat desain sederhana. Di sini aku akan kecilin tampilan ini. Kemudian aku akan buat 1 buah label. Aku klik 2 kali di bagian label. Oops, oke. Teman-teman bisa klik 2 kali ataupun teman-teman bisa drag and drop. Nah, di bagian label aku akan ubah properties text-nya menjadi di sini nama saya. Nama aja deh, nama. Oke. Kemudian di bagian sini saya akan tambahkan sebuah text box. Text box itu adalah sebuah kotak gitu sih untuk menginput sebuah nilai atau apapun itu kita bisa gunakan untuk menginput atau menampilkan sebuah teks tertentu di dalamnya. Kemudian kita akan kecilkan, kita akan rampingkan seminimalis mungkin karena ini adalah aplikasi pertama kita yang desainnya sederhana. Kemudian kita akan tambahkan sebuah button. Nah, jika teman-teman berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Mari kita ubah di button, dengan teksnya kita ubah menjadi klik di sini, dan kita ubah bagian name-nya menjadi BTN klik. Untuk apa name-nya diubah, ini akan memudahkan kita ketika kita melakukan pengkodingan. Jadi ketika program kita sudah memiliki lebih banyak objek, dan objek itu mungkin saja buttonnya tidak hanya satu, dengan mengganti name ini, itu akan lebih mudah. Jika kita tidak menggantinya, maka secara otomatis namanya itu button 1, dan untuk button seterusnya namanya button 2, dan mengikuti nomor urut dari objek kita. Oke, kita lanjut. Untuk text box-nya kita ganti juga menjadi, di sini kita sesuaikan dengan label menjadi txt nama. Oke. Nah, untuk label kita nggak perlu melakukan perubahan pada name, cukup untuk bagian teks saja. Kenapa? Karena si label nggak akan mendapatkan perintah, ataupun si event nggak akan mendapatkan proses apapun, dia nggak akan mendapatkan metode, dia tidak akan digunakan kodenya, ataupun simpelnya teman-teman nggak bakalan gunakan, tidak akan melakukan perubahan apapun di bagian nama, di bagian label nama. Jadi ini nggak
nggak terlalu penting untuk diganti name-nya. Tapi jika teman-teman mau, silahkan. Tapi di sini kita hanya ganti bagian teksnya aja. Oke, secara sederhana ketika kita run aplikasi kita, ketika kita F5 ataupun teman-teman bisa klik start debug, apa sih itu sih? Start debug, oke. Tunggu prosesnya. Maka aplikasi teman-teman akan berjalan dan oke, dia akan ada seperti ini. Tapi untuk di sini ketika kita klik belum ada hal yang terjadi. Nah, ketika ini diisi juga kita klik tidak ada hal yang terjadi. Maka kita perlu melakukan pengkodingannya, itu bisa kita bilang event klik atau metodenya, ataupun kita akan menulis sebuah kode, oke, gitu. Secara simpelnya kita akan menulis sebuah kode di bagian button, dimana ketika button itu diklik, maka hal apa yang akan terjadi? Mari kita klik 2 kali di bagian klik di sini, ataupun di bagian button klik, kita klik 2 kali. Pastikan teman-teman udah berhentikan debugnya ya, debug. Oke, itu dah. Nah, kita akan tampilkan sebuah pesan aja deh. Kita buat mskbox, kemudian mskbox. Nilainya apa? Kita akan buat di sini mskbox hello world. Oke, mari kita start. Maka ketika ini diklik, dia akan menampilkan pesan hello. Oke, karena aku ingin menampilkan sebuah pesan yang diambil dari isi ataupun value dari teks nama ini. Jadi contohnya misalnya aku buat di sini, saya buat sini Ricky, kemudian ketika diklik maka dia akan menampilkan Ricky. Oke, jadi kodenya itu silakan teman-teman hapus ketik 2-nya. Kemudian kita panggil nama objek yang telah kita buat, nama objek textbook kita, yaitu txt nama .text, .text. Nah, maka ketika kita run, kita akan buat sini Ricky. Dan ketika kita klik di sini, maka dia menampilkan pesan dengan isi yang ada dari teks nama. Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah style dari pesan kita biar terlihat lebih menarik. Silahkan setelah teks kita tambahkan koma, in information. Kemudian kita kasih koma lagi, kemudian kita berikan title. Di sini adalah aplikasi pertamaku. Oke, kita F5, kita jalankan. Maka ketika kita klik di sini nama kita dan kita klik di sini, maka dia menampilkan sebuah pesan dengan titel aplikasi pertamaku dan isinya itu nama kita yang diambil dari txt-nama.text. Jadi mungkin gitu aja sih untuk video perkenalan kita seputar Visual Studio. Nah, buat teman-teman yang tertarik belajar seputar Visual Studio, silahkan like dan subscribe video ini, karena kedepannya kita bakalan bagikan tutorial yang lebih banyak lagi seputar Visual Studio. Oke, see you next video. Thank you.